Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk about future tense. What does future tense talk about? Jadi, apa sih future tense? Future tense itu membicarakan tentang apa sih? Nah, sebelum saya ceritakan ke sana, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa future tense itu dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan will dan juga menggunakan be going to. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu yang menggunakan will. Jadi, ketika future tense menggunakan modal will, itu haruslah yang menceritakan tentang ini. Yang pertama adalah rapid decision. Rapid decision adalah keputusan yang cepat, yang saat itu langsung diambil, terpikir saat itu langsung diambil. Misalnya, I'll buy one for you too. Jadi misalnya kita berada di sebuah supermarket gitu ya. Kemudian kita ingin membeli pena misalnya. Kemudian karena penanya bagus, terus saya langsung seketika itu juga mengatakan, oke, I'll buy one for you too misalnya. Jadi oke, saya akan membelikan kamu satu juga penanya misalnya seperti itu. Nah, itu sebelumnya tidak direncanakan sebelumnya, jadi suatu keputusan yang cepat gitu. Kemudian yang kedua adalah prediction. Jadi memprediksi sesuatu, misalnya I think it will rain later gitu. So take an umbrella with you. Nah, memprediksi sesuatu ini juga menggunakan will. Jadi ketika kita tidak yakin 100% bahwa uh, sesuatu itu akan terjadi, maka kita menggunakannya will. Contohnya tadi itu. Jadi saya rasa hari ini hujan deh, karena setiap hari mungkin hujan. Jadi kita akan merasa oke, mungkin hari ini mungkin hari ini hujan. Jadi silahkan bawa payung ya gitu misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu to make an over, a promise, and a truth. Contohnya adalah I'll give you discount if you buy it right now gitu. Jadi itu adalah sebuah offer atau sebuah janji gitu ya, sebuah tawaran, itu juga menggunakan will. Nah, sekarang bedanya apa sih penggunaan will dan juga menggunakan be going to? Jadi kalau menggunakan be going to, uh, yang pertama adalah prior plan. Prior plan itu adalah sudah direncanakan sebelumnya gitu. Misalnya I'm going to accept the job gitu ya. Jadi berbeda dengan rapid decision. Jadi prior plan itu adalah sudah direncanakan sebelumnya. Jadi misalnya I'm going to accept the job over. Misalnya kita melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan. Kemudian kita sudah dinyatakan diterima di sebuah perusahaan tersebut, sudah lolos administrasi, sudah lolos wawancara dan lain sebagainya. Akhirnya tinggal masuk aja, tinggal sudah diterima gitu, tinggal masuk menjadi karyawan di sana. Nah, ketika kita sudah, misalnya ada yang biasanya berdoa, kemudian nanti sudah berbicara dengan orang tua, sudah minta izin dan lain sebagainya, dan sudah mantap untuk menerima job tersebut, maka kita menggunakannya I'm going to accept the job over. Jadi saya akan menerima tawaran pekerjaan tersebut karena sudah dipikirkan secara matang atau sudah diplan sebelumnya. Berbeda ya tadi ya dengan will. Jadi rapid decision biasanya decision atau keputusan yang cepat diambil saat itu. Nah, perbedaannya di situ. Kemudian yang kedua, be going to itu juga biasanya ada evidence-nya atau uh, uh, apa ya? Evidence itu bukti gitu ya. Contohnya misalnya I think it's going to rain. Lihat perbedaannya ya antara will, prediction, dan juga ada evidence. I think it's going to rain atau I think it will rain later gitu. Jadi kalau kita menggunakan going to, itu artinya sudah ada bukti bahwa pasti akan hujan. Misalnya sudah ada awan-awan gelap gitu ya, udah langit sudah mendung sekali, sudah gelap dan yakin sekali kalau itu akan hujan. Nah, itu biasanya kita menggunakan going to karena sudah ada uh, apa evidence-nya itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan will biasanya kita hanya memprediksi sesuatu.
kemudian yang terakhir yaitu something about to happen gitu. Jadi sesuatu hal yang akan terjadi, misalnya gini, get back, the bomb is going to explode gitu ya. Mundur-mundur gitu, bomnya akan meledak. Jadi sesuatu hal yang seperti itu, sesuatu hal yang pasti terjadi, sesuatu hal yang something about to happen, itu selalu menggunakan going to, karena sense-nya atau rasanya itu lebih strong going to daripada will. Nah, ini contoh-contoh adverbnya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat menggunakan future tense. Bisa ada tomorrow, tonight, this weekend, soon, later, next week, next month, next year, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang belum masuk ke sini, nanti bisa dicari sendiri, tetapi ini adalah contoh-contoh adverb yang sering sekali digunakan ketika kita membuat kalimat future tense. Nah, how to form future tense. Jadi bagaimana caranya memformulasikan atau membuat kalimat menggunakan future tense. Tentu saja akan saya bedakan ya, menggunakan will dan juga menggunakan be going to. Jadi nanti akan saya bahas per masing-masing caranya. Jadi menggunakan will dan juga menggunakan be going to. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu future yang menggunakan will. Nah, will ini dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat dengan menggunakan will dengan adanya verb dan dengan tidak adanya verb. Jadi sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yang menggunakan will dengan menggunakan verb. Nah, seperti biasa saya akan membahas kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ketika kita akan membuat kalimat positif, maka urutannya seperti ini, yaitu ada subject, kemudian will, kemudian verb, kemudian objek atau complement. Nah, the question is, verbnya itu yang seperti apa? Apakah verb 1, verb 2, atau verb 3, atau yang lainnya gitu ya. Jadi, verb yang digunakan ketika kita menggunakan will atau future ini adalah verb infinitive. Apa sih verb infinitive? Verb infinitive adalah verb dasar, yaitu verb yang tidak diberikan tambahan s, tidak diberikan tambahan ing, tidak ditambahkan ed, dan lain sebagainya. Jadi itu verb yang paling dasar dan biasanya ini bisa ditemukan di kamus. Jadi verb yang belum ditambahin apa-apa itu biasanya ditemukan di kamus. Itu namanya base verb atau verb infinitive. Nah, contohnya adalah misalnya I will find a way. Jadi I itu adalah subjeknya, will adalah penanda modal untuk penanda future, kemudian find adalah verb infinitifnya, jadi tidak ditambahkan apa-apa. Kalau kalian cari di kamus juga akan menemukan find seperti ini. Kemudian away adalah objeknya. Jadi urutannya seperti ini ketika kita ingin membuat kalimat positif yang ada verbnya. Nah, sekarang gimana cara bikin kalimat negatif? Sama sebenarnya, ada subjek, kemudian will, ada verb infinitif, ada objek atau complement. Tapi kan harus ada not-nya ya, yang namanya kalimat negatif. Nah, not-nya ditaruh di mana? Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi, cuman diletakkan sebelahnya will atau model will gitu ya. Jadi will not di sana. Contohnya misalnya adalah I will not find the way. Jadi I subject, will not langsung diletakkan di sampingnya, find a way gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat interrogatif. Jadi membuat kalimat interrogatif itu pertama pasti ada question word-nya, baru setelah itu subject, kemudian verb infinitif lagi, kemudian objek atau complement. Nah, tentu saja question word-nya berbeda. Kalau yes or no question word-nya contohnya adalah seperti ini, will I find the way, misalnya gitu ya. Jadi question word-nya adalah will di sana, kemudian I adalah subjeknya, find verb infinitif, away adalah objeknya. Jadi kalau yes or no question word-nya kita langsung bisa menggunakan modal will gitu ya. Kemudian yang kedua adalah WH question atau 5W1H gitu ya.
contohnya misalnya when will I find the way. Jadi when itu adalah salah satu WH gitu ya, ada when. Nah, when will itu adalah question wordnya. When silahkan diletakkan sebelum will. Nah, I find a way. Jadi caranya seperti itu. Ketika kita ingin membuat kalimat menggunakan will yang ada verbnya. Jadi verbnya harus menggunakan verb infinitive. Nah, sekarang kita akan membahas membuat kalimat dengan membuat kalimat future maksud saya dengan menggunakan modal will yang tanpa adanya verb. Nah, kita coba lihat bagaimana caranya ya. Seperti biasa, kita akan membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi pertama adalah kalimat positif terlebih dahulu. Kalimat positif jelas pasti pertama harus ada subjeknya urutannya, kemudian ada will. Nah, kan tidak ada verbnya, berarti tidak ada verb infinitif dong di sebelahnya will. Oleh karena itu, karena tidak ada verb di sana, kita menggunakan pengganti, yaitu menggunakan be. Kemudian baru objek atau complement. Misalnya contohnya adalah I will be there in a minute. Saya akan berada di sana 1 menit lagi. Jadi di situ kan tidak ada verbnya. Jadi setelah will itu be there itu kan bukan verb. Sehingga kita gunakan be sebagai pengganti verbnya. Nah, jadi I-nya adalah subjek, will, kemudian be there in a minute adalah complement, yaitu keterangan tempat dan waktu. Kemudian, bagaimana cara membuat kalimat menjadi negatif? Sama saja. Jadi akan ada subjek, kemudian will not diletakkan langsung ya, be, objek, dan complement. Contohnya misalnya, I will not be there in a minute, gitu ya. Jadi, I will not be there in a minute, gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat kalimat menjadi kalimat interrogatif? Sama juga, ada question word, subject, dan be. Ingat ya, kalau tidak ada verbnya, kita gunakan be, kemudian objek atau complement. Nah, kalau yes or no question, will you be there? Misalnya seperti itu. Will question wordnya, you be there, itu you-nya adalah subjek, be-nya adalah sebagai pengganti verbnya ya. Kemudian there di sana. Kemudian WH question, when will you be there? Misalnya gitu. Jadi when diletakkan sebelum will sama saja, yang lain juga sama. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan will, modal will gitu ya, dengan menggunakan verb, berarti kita gunakan verb infinitif. Tetapi jika kita tidak memiliki verb dalam kalimat tersebut, maka kita gunakan be. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat future dengan menggunakan be going to. Setelah tadi kita membahas tentang membuat kalimat future menggunakan will. Nah, tadi saya tidak pernah membahas apakah subjeknya singular ataukah plural gitu ya dengan menggunakan modal will, tetapi di sini dibedakan. Jadi kalau will itu tidak membedakan, jadi mau subjeknya singular ataupun plural sama saja. Kalau di sini dibedakan, jadi ketika kita menggunakan be going to, kita harus memikirkan apakah subjeknya itu singular ataukah subjeknya plural. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kita akan membuat kalimat be going to yang ada verbnya tapi yang subjeknya singular terlebih dahulu. Jadi ini kalimat positif, nanti tata urutannya akan seperti ini, yaitu ada subjek, ada be going to, kemudian verbnya masih sama, yaitu verb infinitif atau verb asli yang tidak diberikan apa-apa gitu ya. Kemudian objek atau complement. Nah, sekarang kalau subjeknya singular, maka be going to-nya akan berubah menjadi is going to. Jadi be-nya itu berubah menjadi is. Jadi subjeknya singular menjadi is going to, verbnya masih sama, verb infinitif, dan masih ada objeknya sama. Contohnya misalnya adalah Lisa. Lisa is going to go to Jakarta next week gitu ya. Jadi Lisa itu satu kan, jadi subjeknya pasti singular. Kemudian is going to, jadi
akan ya, ini artinya akan. Is going to itu artinya sama persis dengan will, yaitu akan gitu ya. Is going to artinya akan. Lisa akan pergi, berarti go. Go-nya ditaruh di sana, to, ke gitu ya. To adalah preposisi ke gitu ya. Kemudian Jakarta next week adalah objek adalah complement, yaitu keterangan tempat dan waktu. Jadi jangan salah ya, kok kenapa sih Lisa is going to go to gitu ya? Kan sudah ada going di sana, kok ada go lagi? Jadi is going to itu artinya akan. Jika tidak ada go to Jakarta lagi, misalnya Lisa is going to Jakarta next week, maka artinya hanyalah Lisa akan Jakarta minggu depan. Jadi belum ada perginya. Jadi kalau kita ingin mengatakan Lisa akan pergi ke Jakarta menggunakan going to, maka Lisa is going to go. Harus diberikan verbnya dulu, verb infinitifnya, to Jakarta next week. Jadi bisa dibedakan sekarang. Nah, kemudian setelah membuat kalimat positif, tentu saja kita akan membuat kalimat negatif. Gampang. Seperti biasa, jadi kalau membuat kalimat negatif tinggal note-nya diletakkan di sampingnya is saja, langsung di sana. Jadi Lisa is not going to go to Jakarta next week. Kalau kalimat interrogatif, ketika kita ingin membuat kalimatnya menjadi yes or no question, tinggal dibalik saja is-nya ditaruh di depan. Is Lisa going to go to Jakarta next week gitu ya. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat WH question, langsung saja letakkan di depannya. Jadi misalnya kita menggunakan kata why is Lisa going to go to Jakarta next week gitu. Kemudian kita akan membuat kalimat menggunakan be going to yang ada verbnya, kalimat positif tapi yang subjeknya plural. Nah, ketika subjeknya plural, maka be-nya berubah bukan is lagi, tetapi berubah menjadi are. Jadi are going to, baru setelah itu ada verb infinitif lagi, sama juga kayak objek atau complement, terserah dipilih yang mana. Contohnya adalah Lisa and Rara are going to go to Jakarta next week. Jadi Lisa dan Rara itu kan ada dua, jadi ada Lisa dan Rara. Kemudian are going to, kemudian go, kemudian ada complement di sana. Nah, kalimat negatifnya sama juga, yaitu Lisa are not going to go to Jakarta next week. Jadi tinggal ditambahkan di sampingnya. Kemudian kalimat interrogatifnya gampang. Are Lisa and Rara going to go to Jakarta next week? Jadi are-nya silahkan ditaruh di depan. Jika ingin menggunakan WH question, tinggal ditambahkan di depannya. Misalnya kita menggunakan why are Lisa and Rara going to go to Jakarta next week gitu ya. Nah, tadi kalau kata you gitu ya, ketika subjeknya adalah pronoun you, maka mengikuti kaidah plural gitu ya, walaupun you-nya itu maksudnya adalah you satu orang, singular gitu. Tapi kalau menggunakan you, kita tetap menggunakan you are going to, misalnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya subjeknya itu membuat kalimat future menggunakan be going to, tapi subjeknya itu adalah I gitu ya. Maka ketika subjeknya I, be going to-nya, be-nya berubah menjadi am. Am going to. Verb infinitif dan objek atau complementnya sama. Jadi contohnya misalnya, I am going to go to Jakarta next week. Jadi khusus I berubahnya menjadi am gitu ya. Kemudian I itu subjeknya, I'm going to go Jakarta next week gitu. Nah, kalau kalimat negatifnya juga sama, hanya ditambahkan not saja. I am not going to go to Jakarta next week. Atau kalimat interrogatifnya menjadi yes or no question menjadi am I going to go to Jakarta next week.
Jika ditambahin WH question, tinggal ditambah di depannya saja. Why am I going to go to Jakarta next week? Nah, sekarang kita akan membahas tentang menggunakan be going to yang kalimatnya tidak ada verbnya gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ini ketika kalimatnya itu kalimat positif dan subjeknya singular, maka sama juga be going to-nya, be-nya berubah menjadi is gitu ya. Kemudian kan di sini tidak ada verb, terus verb infinitifnya pakai apa dong? Nah, diganti menggunakan be sama juga. Kemudian objek atau complement. Contohnya misalnya Lisa is going to be in Jakarta next week. Jadi tadi Lisa is going to go gitu, ada go itu ada verbnya. Kalau Lisa akan berada di Jakarta tidak ada verbnya, maka bisa menggunakan seperti ini. Lisa is going to be in Jakarta next week. Gitu. Jadi Lisa adalah subjeknya, be going to menggunakan is karena Lisa subjeknya singular. Kemudian be, setelah itu ada complement. Nah, gimana caranya membuat kalimat negatif? Sama saja, negatif hanya ditambahkan not saja. Jadi Lisa is not going to be in Jakarta next week. Interrogatifnya seperti apa? Yaitu kalau yes or no question, silahkan diletakkan is-nya di depan. Is Lisa going to be in Jakarta next week? Kemudian jika ingin menggunakan WH question, silahkan ditambahkan di depannya. Kemudian kalau kalimatnya plural itu seperti apa? Jadi hanya tinggal ditambahkan are going to. Jadi kalau plural menggunakan are going to. Terkecuali you ya, walaupun you mungkin ada yang singular gitu ya, tetapi tetap menggunakan are going to. Kemudian verb infinitifnya pakai apa? Yaitu pakai be, kemudian objek atau complement. Kemudian caranya seperti apa? Contohnya Lisa and Rara are going to be in Jakarta next week misalnya. Lisa and Rara kan plural ya, 2 orang. Kemudian are going to, kemudian be, baru setelah itu complementnya silahkan ditambahkan. Kemudian kalau kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not saja. Lisa and Rara are not going to be in Jakarta next week. Untuk interrogatifnya yes or no question, tinggal are Lisa and Rara going to be in Jakarta next week. Jika ingin WH question, tinggal ditambahkan di depannya saja menjadi misalnya menggunakan why are Lisa and Rara going to be in Jakarta next week, kayak gitu. Jadi kalau tanpa verb kita tetap juga menggunakan be. Jadi will juga menggunakan be going to juga sama saja. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat kalimat menggunakan be going to tapi kalau subjeknya adalah I. Jadi kalau subjeknya I sama saja kita menggunakan be-nya berubah menjadi am going to. Jadi I am going to, baru verb infinitifnya juga sama, kita tetap menggunakan be, kemudian objek atau complement. Jadi bisa objek bisa complement gitu ya. Contohnya misalnya I am going to be in Jakarta next week. I subjeknya, am going to adalah penerang future-nya, kemudian be, kemudian in Jakarta next week adalah complement. Nah, kalau negatifnya gimana? Tinggal ditambahkan saja I am not going to be in Jakarta next week. Interrogatifnya seperti apa? Tinggal dibalik saja. Jadi kalau yes or no question tinggal bilang am I going to be in Jakarta next week? Jika ingin menggunakan WH question tinggal ditambahkan di depannya, misalnya menggunakan why am I going to be in Jakarta next week. Nah, ini adalah caranya membuat kalimat jika subjeknya adalah I. Jadi be-nya diubah menjadi am, tapi kalau tidak ada verbnya maka verb infinitifnya diubah menjadi be. That's all my explanation about future tense. I hope you can learn something from this video. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.